Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam bahagia bagi Bapak Ibu guru semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan tugas analisis penggunaan teknologi dan multimedia dalam pembelajaran. Kami dari kelompok PPL SMA Negeri 4 Semarang, kelas A, yang beranggotakan oleh yang pertama ada Lutfiana Zulfa, lalu M. Naufal Izude, lalu saya sendiri, Nuzulia Dian Melisa, Restu Lodita, dan yang terakhir ada Sari Yulianti. Baik, mari langsung saja kita mulai. Video yang kami analisis diambil dari platform Merdeka Mengajar dengan subjek pengamatan yaitu Ibu Mulyati, seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1, Wedung, Kabupaten Demak, yang mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajarannya. Metode yang kami gunakan yaitu analisis SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Next slide akan dijelaskan oleh partner saya, M. Naufal Izude. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis kami terkait pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yang dilakukan dengan pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Mulyati dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Wedung, yaitu yang pertama, siswa dapat menghasilkan produk teks pengumuman secara berkelompok menggunakan Canva. Dan yang kedua, mengunggah dan mempresentasikan produk tersebut di Google Classroom dan media sosial. Kemudian untuk selanjutnya, dari hasil analisis kami dapat menemukan beberapa kelebihan atau strengths dari pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Mulyati di SMA Negeri 1 Wedung. Yang pertama, yaitu terciptanya pembelajaran yang kreatif dan interaktif. Penggunaan Canva dan Google Workspace seperti Google Slides dan Google Classroom dapat meningkatkan minat belajar siswa serta mendorong siswa untuk lebih kreatif dan interaktif dalam mengikuti pembelajaran dan membuat produk pembelajaran, seperti yaitu text announcement. Yang kedua, adanya kolaborasi melalui project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek membuat pembelajaran lebih kontekstual dan praktis, serta memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam proyek pembuatan text announcement secara berkelompok. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan digital. Dengan mengintegrasikan Canva dan Google Workspace, siswa dapat belajar menggunakan media digital, di mana hal tersebut sangatlah relevan dan sangat penting untuk perkembangan keterampilan abad ke-21. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi yang mudah diakses. Guru dapat menyesuaikan materi dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan individu siswa, di mana hal tersebut juga dengan menggunakan teknologi dapat dengan mudah diakses dan digunakan, sehingga memberikan fleksibilitas untuk siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Dan yang kelima, yaitu refleksi dan umpan balik yang konstruktif. Dengan menggunakan Google Form, Ibu Mulyati menggunakan Google Form untuk membantu siswa merefleksikan pembelajaran dan memberi umpan balik yang konstruktif terhadap kegiatan pembelajaran ataupun produk pembelajaran yang telah dibuat bersama. Cukup sekian untuk kelebihan atau strength yang kami analisis dari video tersebut. Untuk selanjutnya terkait kelemahan atau weaknesses akan disampaikan oleh rekan saya, Miss Restu Lodita. Baik, terima kasih untuk waktunya. Terdapat beberapa kelemahan yang kami temukan untuk pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran di SMAN 01 Wedung. Untuk yang pertama, ketidakmerataan akses teknologi. Pada kasus ini, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap akses perangkat elektronik dan internet, sehingga dapat menghambat terhadap aspek partisipasi siswa dan juga
hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua, keterbatasan keterampilan teknologi. Pada hal ini, tidak semua siswa sudah familiar terhadap penggunaan teknologi sebelumnya, sehingga bagi siswa yang belum familiar dapat merasa frustasi. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Bagi siswa yang sudah familiar dengan teknologi, dapat merasa ketergantungan dalam penggunaannya. Contohnya ketika mencari jawaban dari pertanyaan guru, siswa dapat menggunakan bantuan kecerdasan buatan seperti ChatGPT. Itulah kelemahan yang kami temukan pada pengintegrasian teknologi di SMAN 1 Wedung. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hari Yulianti. Oke, terima kasih Mr. Restu. Tadi sudah dipaparkan berkaitan dengan kekuatan atau strength, lalu ada kelemahan, lalu sekarang ada berkaitan dengan peluang. Peluang pada integrasi teknologi media pembelajaran pada sebuah pembelajaran, pada video yang sudah kita analisis, secara garis besar ada 4 poin yang kita temukan dalam video tersebut. Yang pertama yaitu ada inovasi dalam pembelajaran. Yang dimaksud inovasi dalam pembelajaran adalah pada integrasi teknologi dan media pembelajaran diharapkan kegiatan pembelajaran pada proses pembelajaran tersebut bisa lebih inovatif dan lebih kreatif. Poin kedua yaitu ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Keterlibatan orang tua dan komunitas berkaitan dengan integrasi teknologi dan media pembelajaran bisa digunakan guru untuk menyampaikan misalkan hasil belajar kepada orang tua, sehingga baik orang tua maupun guru bisa saling bersinergi dalam perkembangan anak. Dan poin yang ketiga ada pendidikan inklusif atau biasa kita sebut dengan pendidikan atau pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya adalah siapapun siswanya atau dari latar belakang apapun bisa secara aktif dalam pembelajaran untuk ikut proses pembelajaran dengan baik. Dan yang keempat, ada pembelajaran berbasis proyek. Dalam integrasi teknologi dan media pembelajaran tersebut, diharapkan guru maupun siswa bisa mencipta atau karya berkaitan dengan proyek yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Secara garis besar ada 4 peluang tersebut dari video yang sudah kami analisis, dan berikutnya ada berkaitan dengan ancaman. Ancaman tersebut akan dipaparkan oleh Miss Lutfiana. Silakan Miss Lutfiana. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Miss Sari. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ancaman apa saja yang kami dapatkan dari analisis video pembelajaran penggunaan teknologi dan media yang dibuat oleh Ibu Mulyati dari SMA Negeri 1. Yang pertama yaitu resiko keamanan dan privasi. Saat menggunakan platform digital atau media sosial, kemungkinan para siswa akan mendapatkan resiko data pribadi siswa bisa bocor atau disalahgunakan oleh orang-orang yang rugi. Penggunaan teknologi yang berlebihan bisa membuat siswa terlalu bergantung akan perangkat digital ini. Hal ini dapat mengurangi interaksi sosial siswa dengan sekitar lingkungannya, sehingga mereka akan selalu fokus pada gadgetnya dan tidak peka terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu perubahan kebijakan pendidikan. Di Indonesia seringkali mengalami kebijakan yang berubah-ubah, yang mana hal tersebut akan membuat kesulitan bagi guru dan siswa dalam mengadaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan yang tiba-tiba tersebut. Sehingga mereka harus berusaha lagi agar bisa mengaplikasikan teknologi pendidikan yang sedang digunakan. Yang terakhir yaitu kesenjangan digital.
tidak semua siswa memiliki akses internet yang sama dan kepemilikan teknologi seperti laptop yang mumpuni ataupun HP yang bisa mengakses segala hal. Nah, dan itu ditakutkan nantinya siswa yang tidak memiliki kemampuan tersebut akan semakin tertinggal dan tidak bisa mengakses pembelajaran yang diakses secara online atau digitalisasi ini. Sehingga nantinya mereka tidak akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pembelajaran ini dengan teman yang lainnya. Demikian ancaman yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Miss Nuzulia. Baik, kesimpulan dari hasil analisis kami yaitu integrasi teknologi seperti Google Workspace dan Canva bisa memberikan banyak sekali manfaat dalam pembelajaran. Namun, namun dengan hal itu kita juga perlu strategi untuk mengatasi keterbatasan akses teknologi dan risiko keamanan yang akan dirasakan oleh siswa. Dengan strategi yang tepat, teknologi dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif. Baik, sekian dari hasil analisis kelompok kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, boleh sekali untuk diberikan tanggapannya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.